udah viral, terus ternyata wah ini jangan ternyata nggak begitu. Pasti ada lah, kayak gitu pasti ada lah. Ya terus kemudian ya introspeksi, evaluasi begitu. Tapi kalau sesuatu yang menurut saya ngerti kasusnya, tetapi kan itu lebih pada perspektif cara pandang kita yang mungkin tidak sama begitu. Tapi kalau kasusnya menyangkut pelanggaran hukum berat atau kasus korupsi atau kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual, insya Allah itu udah by research yang benar. Karena bahaya juga kalau saya ngomong datanya ternyata nggak valid kayak gitu. Terike, pertanyaannya, memang susah ya jadi idealis jadi politisi ya? Sebenarnya bukan idealis. Gini, kadang orang, lu so idealis gini. Enggak, saya nggak idealis. Saya cuman jalanin sumpah jabatan yang pakai muslimah, pakai Al-Quran kan waktu sumpah jabatan diambil itu. Saya hanya menjalankan sumpah jabatan, sesimpel itu. Dan menjalankan sumpah jabatan kita digaji dapat tunjangan. Mbak Rika pernah nggak sih? Kalau nggak jalanin itu kan udah kebangetan. Pernah nggak sih saya ya? Saya nggak tahu orang lain. Ketika menjalani sebagai politisi sekian lama begitu, pernah merasa menyesal telah berada di jalur ini nggak? Enggak juga sih, karena saya udah memutuskan, saya ngitung dulu ya. Karena itu tadi, perjalanan hidup saya itu tidak mudah. Jadi ketika saya mengambil suatu keputusan, biasanya sudah melalui kontemplasi, sudah melalui diskusi dengan beberapa orang yang saya percaya begitu. Misalnya ketika saya sedang di-entertain dalam posisi yang cukup baik begitu, saya malah memutuskan berhenti. Kemudian produsernya mengatakan, kamu nggak nyesel, kamu akan keluar dari zona nyaman dan masuk ke sesuatu yang mungkin akan sangat dinamikanya tinggi, nggak mudah begitu. Saya bilang waktu itu saya umur 35 tahun, saya bilang saya hidup bisa seperti ini karena saya dari keluarga yang tadi sulit secara ekonomi. Saya akhirnya bisa hidup lebih baik, ekonomi lebih baik, itu karena ada masyarakat yang mengapresiasi syuting saya begitu, acting saya dan kemudian karya-karya seni saya. Saatnya mumpung saya masih ada umur, saya ingin membalas mereka dengan sesuatu keputusan politik. Lalu keputusan politik tuh kalau dalam skup nasional di mana sih diputuskannya hanya ada di 2 tempat, di Istana Merdeka dan kemudian di Senayan begitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya harus jadi anggota DPR. Ya, sudah cukup jadi puas dengan apa yang menjadi capaian sekarang atau ada yang belum tercapai secara pribadi sosok Rike ya, bukan secara negara dan program, bukan sebagai seorang pribadi? Pengen punya laki. Enggak sih. Serius nih. Dia pacaran aja dulu ribet. Hunting bareng ya? Hunting bareng. Nah itu gimana? Itu ada pengaruhnya nggak sih? Ada pengaruhnya nggak sih? Pacaran aja dulu ribet. Semua dianalisis. Aku tadi mau nanya itu tapi nggak berani loh. Ternyata beliau duluan yang ngomong. Ya, gimana? Kita tanya sama-sama nih. Pasangan hidup berarti ya? Pasangan hidup, jodoh itu ada di tangan Tuhan. Jadi saya nggak berani merebutnya ya. Nggak berani merebut dari terserah. Tapi itu nyarinya kayak apa? Tipenya Mbak Rike? Siapa tahu ada pemirsa yang nonton kan? Saya catat. Dua hal syaratnya. Ini dicatat nih. Catat nah. Catat. 2 syarat penting ya. Seiman dan apal Pancasila. Itu banyak. Mbak Rike, itu banyak teman-teman. Bohong. Udah jangan Kalau pacaran segitu. aja ribet dulu tuh. Ribetnya kenapa? Ya waktu pertama kali pacaran di baju-baju kebetulan. Ngomong apa? Lu jangan. Udah mau closing. Sayang sahabatku. Kebetulan. Kita berteman nggak? Iya berteman. Kita kan besti forever. Iya oke. BFF ya. BFF. Jadi nggak jadi bongkar ya? Nggak usah. Oke. Baik. Aku pengen ngomong cita-citaku terakhir yang tetap aku akan perjuangkan. Oke, sekalian closing statement pesan buat pemirsa Q&A setelah bicara cita-cita. Viral for Justice di Q&A, jadi aku mohon dukungannya untuk besti-bestiku Luf Indonesia dimanapun berada. Kita perjuangkan bersama 2026 disahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia agar Indonesia akhirnya
punya data dasar negara yang akurat, aktual, dan relevan sehingga kebijakan pembangunannya dan uang negaranya bisa terencana, terukur, dan tepat sasaran. Mohon doanya, mohon dukungannya. Ini jujur Li, perjuangan yang nggak mudah. Bukan tidak ada tekanan. Saya harus katakan terima kasih untuk kesempatannya Q&A. Banyak tekanan untuk memperjuangkan ini. Tapi aku percaya bahwa kita harus mengambil langkah ini. Aku nggak akan mundur dan aku harap lewat Q&A kita akan bersuara sahkan Satu Data Indonesia 2026. Oke. Terima kasih Mbak Rike sudah berkenan Ibu Dewan kita untuk berbagi di Q&A, semangat motivasi dan juga program-programnya yang ternyata banyak yang kita tahu. Untuk Bang Fani, jangan takut lagi. Fani, I love you. Kak Inaya, Bang Pangi terima kasih dan teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan juga, semoga terinspirasi ya. Makasih, Besti. Baik, demikianlah episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta pamit undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.